hasil pemeriksaan psikologisnya Raka, Mbak? Timbangan akhirnya kita memutuskan apa yang memang harus kita putuskan, kan intinya seperti itu. Dan kalaupun akhirnya menjadi kegagalan, itu mungkin pengalaman hidup yang justru kita bisa bangkit dan tumbuh berkembang. Nah, pesan itu yang barangkali yang kita harapkan itu bisa menjadi pelajaran bagi kaula muda, anak-anak muda zaman sekarang, bahwa jangan pernah menyerah, kan gitu kan. Bahwa yang namanya kehidupan itu pasti kita harus memilih, gitu kan. Nah, sehingga kita harus benar-benar mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik dan mengambil keputusan yang baik buat diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita. Itu kira-kira. Bahwa mereka kegigihan Hana dan Gani untuk keluar dari ketidakbahagiaan, mencari kebahagiaannya, itu buat saya inspiratif. Jadi luka tuh gak perlu juga menjadikan seseorang tuh terpuruk gitu. Jadi kekuatan Hana itu yang menjadi nyawa sih, dimensi dari cerita ini. Betul nggak, Gung? Abusive atau toxic gitu ya secara verbal, tapi mungkin kalau teman-teman menotis karena tidak dijelaskan secara verbal gitu, bahwa Arya punya atau Ohim, diperankan Ohim di sini punya spektrum juga autism, jadi dia juga nggak ngerti sebenarnya sama dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia melakukan itu, dia juga bingung sama dirinya sendiri. Kira-kira itu juga yang perlu saya garis bawahi. Apalagi Gani dan Hana ya, kemudian mereka sama-sama aktivis di kampus, sama-sama kritis, tapi Hana dikecilkan di rumahnya, dan bahkan dia tidak bisa melawan sedemikian rupa karena begitu banyak pertimbangan dia sebagai anak muda, aktif, strategis gitu ya. Tapi bahwa kemudian karakter-karakter ini yang termasuk kepada Saras gitu ya. Kayaknya kan Saras sepertinya tokoh yang sederhana gitu ya. Cewek yang cute gitu, terus kemudian. Namun satu hal yang membuat saya langsung jatuh hati pada cerita ini adalah bahwa Gani, cowok kuliah, nulis diary, Bo. Tiap hari dia tulis. Dan diary-nya tuh nggak cuma tulisan tangan tapi dikasih foto karena emang dia hobi jurnal. Ya, dia nulis jurnal. Mungkin karena Mas Agung tahu aku spesialis dark dan lagu-lagu yang sedih gitu ya. Jadi Mas Agung ngajak aku kolaborasi untuk membuat soundtrack lagu untuk film ini. Dan saat itu aku ketemu pertama kali sama Mbak Dewi dan teman-teman yang lain. Aku dikasih gambaran. Oke, aku ikutan dulu, terus aku datang ke tempat, ketemu sama Om Agung, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang bagaimana karakter Raka ini yang dia tuh di-abuse secara verbal oleh papanya, dan dia tetap berani, anak yang pemberani. Kita abis itu aku kepilih, jadi kita reading, abis itu tentunya masih dari proses reading, terus juga banyak discuss juga sama Mas Agung. Terus juga kebetulan karakter Saras ini mungkin agak berbeda sama karakter asli aku ya. Wah, Ibu ketawa sih, Bu. Cari tahu sih gimana sih caranya jadi cewek pick me yang agresif, yang mau melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, dan alhamdulillahnya tentunya dibantu sama Mas Agung yang selalu membimbing kita. Gitu. Ya, ngobrol sama Bionya gimana? Karena kan kamu banyak barengan sama Bio, Gani dan Saras. Kita ketemunya bentar ya sebenarnya karena syuting days-nya juga aku tuh dikit, nggak banyak, dan kita ketemu pas reading, ngobrol, terus di lokasi juga, jadi ya bondingnya sih dari situ. Jelas karakter Arya itu sangat jauh dari karakter asli aku. Jauh. Ya. Disclaimer kan, no KDRT. Iya. Ya, terus jauh juga dari karakter-karakter yang sudah pernah aku mainkan. Jadi memang ini suatu hal yang baru juga buat aku. Menantang tentunya. Karena pertama kalinya aku dapet karakter yang dia kelihatannya baik, tapi ternyata di balik itu tuh dia punya suatu masalah hidup yang nggak bisa diceritain ke orang, dan akhirnya merubah psikis dia menjadi sosok yang seperti itu. Ya. Terus aku juga sering minta maaf ke Feby, kayak Feby maaf ya kalau aku kasar gitu. Feby maaf ya kalau aku bentak. Ke Jordan apalagi nih, sempet waktu
ada satu scene yang aku harus bentak-bentak dia tuh rasanya berat banget. Iya. Karena iya kan, berat banget kan. Karena ya aslinya aku nggak kayak gitu. Menurut gue Gani, Hana, Arya, Saras itu semua nggak akan kokoh karakternya ketika nggak ada yang ngejagain Mas Agung. Dan begitu pula ketika gue membuat karakter Gani ini yang sebenarnya jauh banget dari gue, karena kapan sih kita nemuin cowok yang green flag banget? Jujur deh, itu kayak impian kan, kayak fantasi, kayak sebenarnya nggak ada gitu. Kayaknya emang udah dasar manusia tuh memang memiliki layer-layer yang berbeda. Bedanya kalau Hana mungkin layernya agak jauh gitu. Misalnya kalau di luar dia lebih lantang, lebih vokal, lebih loud, lebih masih ada happy-nya. Tapi ketika di rumah dia lebih diam, lebih murung, karena dia sendiri ngerasa nggak diterima di keluarga dia, ngerasa nggak dicintai sama keluarganya. Buat teman-teman di luar sana, para wanita yang mungkin juga sedang terjebak di hubungan yang toksik, hubungan yang salah, bersama orang yang salah, ya pertama-tama please be aware, jangan menutup diri, jangan menutup hati, jangan menutup mata sama semua tanda-tanda yang kadang juga diberikan sama orang-orang, sama dunia, sama Tuhan, bahwa kalian tuh deserve buat dapetin yang lebih baik lagi. Dan kalau misalnya memang sudah sadar, jangan pernah takut untuk cari bantuan orang lain, jangan pernah malu buat cerita sama orang lain, dan tahu kapan harus ngerasa ini udah maksudnya cukup, bahwa kamu deserve untuk dapat yang lebih baik lagi.